Wah seneng banget Abdullah, langsung yang asalnya udah siap-siap nih Abdul Muthalib ya, yang asalnya Abdul Muthalib udah siap-siap nih, sekarang ganti siap-siapnya, bawa baju, siap-siap perjalanan menuju ke kota tempat perempuan ini berasal. Kabarnya di Syam tuh Syria ya, zaman sekarang nih Syria. Jadi berangkat bawa rombongan. Sehingga sekalian, beberapa dari tetua-tetua termasuk Abdullahnya juga dibawa nih. Ya kalau misalnya dia apa-apain di sono, kita nggak tahu gitu kan. Apa mau diracun, ditungguin, kalau 3 hari bangun lagi berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Apa mau kayak gimana gitu. Jadi dibawa juga nih Abdullahnya nih. Nyampe sana, ketemu beneran tuh perempuan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Sehingga sekalian saya muliakan, akhirnya udah nih ketemu lah nih kan. Ketemu, bincang-bincang sama perempuan tersebut, kasih tahu begini begitu. Kata perempuannya, baiklah Abdul Muthalib, datanglah lagi esok hari, malam hari ini saya akan minta petunjuk kepada Allah. Abdul Muthalib nginep di situ ya, mungkin kayak bangun-bangun tenda ini apa segala macam zaman itu teman-teman. Saya rasa belum ada tuh Haris Hotel belum ada tuh kan, apalagi Sheraton segala macam tuh belum ada gitu. Walaupun Abdul Muthalib orang kaya raya pada masa tersebut ya, saya rasa bangun tenda lah gitu. Nah besokannya datang lagi, dia udah bisa ngasih jawabannya. Abdul Muthalib, buatlah 2 nama, undilah, 1 Abdullah, 1 Ibil. Apa Ibil? Unta. Kamu kocok, kalau keluarnya Abdullah gantikan dengan 10 ekor unta yang kamu sembelih di Ka'bah. Kocok lagi, kalau keluar Abdullah lagi gantikan dengan 10 ekor unta berikutnya. Kocok lagi, kalau keluarnya Abdullah lagi gantikan dengan 10 unta, gantikan terus dengan 10 ekor unta sampai keluar Ibil. Kalau udah keluar Ibil, qad radiya rabbukum, qad radiya rabbuna, Allah Tuhan kita sudah ridho kepada penggantinya Abdullah. Solusi dong. Alhamdulillah. Wow, seneng banget, girang banget, ngasih hadiah kepada perempuan tersebut. Gitu ya. Itu tuh termasuknya adab teman-teman. Gak kemudian yang ya orang kan mestinya ikhlas, istikharah, bercakap-cakap dengan Allah. Bagus, tapi kan mestinya ikhlas. Buat beliaunya biarkan ikhlas, ya kan ya. Akan tetapi buat kamu itu kalau dibuat baik sama orang, adabnya adalah membalas kebaikan. Beda nih teman-teman. Ini bukan masalah, ya kalau ngasih namanya dia nggak ikhlas dong. Aneh-aneh gitu. Kalau Allah bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa mutadun, ikutilah para nabi-nabi, para kekasih-kekasih Allah yang mengajak tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas itu urusan dia, urusanmu membalas kebaikan. Kan begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah itu yang terjadi nih ya. Orang-orang mulia tuh dari zaman dulu yang ngerti membalas kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang yang menerima hadiah dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Jadi Abdul Muthalib kasih hadiah tuh sama si perempuan tersebut sebagai rasa berterima kasih beliau atas terselamatkannya putranya Abdullah gitu ya. Beliau pun pulang dengan hati yang sangat besar. Mulailah kemudian, nah besok harinya udah rapi-rapi nih, bikin undian Abdullah sama Ibil. Dibuka Abdullah 10 ekor unta, dikocok lagi Abdullah lagi 10 ekor unta, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, sampai 10 kali kocok Abdullah. Artinya 100 ekor. Pada kali yang ke-11 keluarlah Ibil. Jadi menyembelih 100 ekor, disembelih tuh di sekitar Ka'bah, darah sampai mengalir di tanah sekitar Ka'bah dari banyaknya unta
yang disembelih pada hari tersebut, dagingnya disedekahkan buat semua orang. Jadi orang Mekah pada hari itu tuh makan kambing tuh udah tuh pada salah, makan unta. Kenapa yang disembelih unta makan kambing? Jadi tuh pada pesta makan daging unta pada hari tersebut. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, itu yang terjadi dan alhamdulillah selamatlah Abdullah. Duani itu gantengnya ya ampun. Dah tuh. Ketika umur nikah tuh beliau umur kayak 18, 19 gitu ya. Di Arab umur nikah laki-laki segituan tuh. Itu kalau Abdullah itu jalan, waduh cewek-cewek tuh dah top banget dah pokoknya. Tapi ini cewek-cewek selain yang bukan modelannya Khadijah, bukan modelannya Aminah gitu, enggak tuh, enggak. Aminah Khadijah enggak yang modelan kayak begitu teman-teman. Tuh modelannya yang kayak cewek-cewek tebet gitu. Saudara sekalian, jadi Abdullah tuh kayak begitu tuh, disenengin banget orang. Sampai ada satu orang perempuan di kota Mekah, itu tiap Abdullah lewat gitu ya, dia tuh sukanya yang kayak gitu tuh. Ada tuh di pinggiran kota Mekah dia nggak di dalam kota Mekah banget. Ada, dia tahu jadwalnya Abdullah kalau bawa barang dagangan. Kalau lewat di situ kapan tuh dia udah tahu tuh. Tiap lewat itu teman-teman sekalian digodainnya Abdullah. Sampai satu waktu nggak cuman digodain dong, sama dia ditarik tangannya. Dia kemudian bawa masuk, sini dong Abdullah gitu kan, ditarik sama dia gitu. Terus akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah. Begitu dibawa masuk dikunci-kunciin pintunya. Habis itu kuncinya ditelan. Enggak. Terus dia bilang, Abdullah, menikahlah denganku. Langsung banget ya. Menikahlah denganku Abdullah. Saya sangat mencintaimu. Saya sangat menyukaimu, mari kita menikah. Dan itu kalau kamu bayangin ceweknya itu yang kayak tante-tante gimana gitu, enggak teman-teman, itu ceweknya cantik dan cewek yang rumahnya bagus, maksudnya kaya gitu loh. Dan kelihatan banget kalau dia adalah perempuan belajar, perempuan yang bahkan bisa baca gitu. Zaman itu tuh nggak banyak perempuan berpendidikan gitu ya. Jangankan perempuan, yang laki-laki aja nggak banyak kok yang berpendidikan dalam artian bisa baca tulis tuh nggak. Aminah juga nggak. Abdullah juga mungkin nggak teman-teman. Nah itu ini ada kelihatan banget perempuan yang berpendidikan gitu, kayak perempuan modern lah gitu kan. Zaman itu ya, modern zaman itu gitu. Jadi kayak Abdullahnya heran banget gitu kan, lihat perempuan kayak begitu. Ayolah Abdullah, menikahlah dengan saya gitu.